Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Karena kondisinya memang malam, kita di podcast seputar opini kita. Jadi kebetulan ini juga sebagai peresmian studio baru dari kawan-kawan yang diskusi berbeda. Tenang. Itulah dia binatang yang terlatih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mengundang warga rumah diskusi juga, yaitu Siti Mukaromah. Kita akan membahas seputar pelecehan terhadap perempuan. Jadi mungkin boleh perkenalkan dulu namanya. Jadi saya sudah kenalkan kan Siti Mukaromah, kan Abdul kalau enggak orangnya langsung yang kenalkan diri. Dodol bersama. Ngajar. Kan aneh sih. Nggak bisa cowok ganteng lagi. Oh kan, ganteng Gitu, yang lah. depan situ kan. Kan ngajar dengan saya. Oke. Oke. Salam enggak nih? Serah, Oke, bebas. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Siti Mukaromah, sarjana pendidikan. Mantap. Apa aja ya? Terserah. Asal dari kota sebelahnya sih Korea gitu kan. Jadi nama kotanya itu Kayong Utara. Elit sedikit lah kan, samping Korea kan. Iya. Udah. Ya. Untuk kedepannya masih single. Oke, jadi jangan terlalu tegang ya. Kita ngobrol santai saja. Mau nanya dulu nih sama Mbak Oma ini. Oke. Karena beliau ini kerap disapa Oma ya. Karena beliau orang Jawa, jadi kita panggil Mbak. Jadi Mbak Oma, pernah nggak mengalami pelecehan? Pernah. Berapa kali? Kalau berapa kalinya tuh pasti tidak terhitung. Wah, sering sekali ya. Korban pelecehan seksual banget. Karena kan kayak kita di jalan gitu, terus ada cowok yang sweet itu kan termasuk pelecehan sosial enggak sih? Itu kan seksual. Iya. Itu kan pelecehan seksual itu kan tergantung kita seorang kan. Kayak gimana sih kita tuh menanggapi pelecehan seksual tersebut gitu. Jadi kalau sweet tuh merasa dilecehkan? Iya dong. Kok bisa dilecehkan? Karena saya jadi malu mau lewat. Tapi banyak perempuan yang suka gitu. Enggak Yang semua. sweet. Tapi kalau good looking, Good yang looking. sweetnya Yang sweet tuh good good look. looking. Boleh. Langsung nanya di aku nanti. Ajar. Berarti kan intinya pelecehan seksual itu Kalau pelakunya itu jelek. Jelek. Oh, Kalau gitu. good looking, gas gitu. Tapi kalau good looking, Gas tancap. Gas. Oh, iya. Cok. Jadi perkara itu kan banyak nih pelecehan seksual terhadap banyak sekali lah kan. Ya. Yang pernah dirasakan selain sweet lah. Yang pernah dirasakan mungkin ini kan privasi saya gitu kan. Ya. Cuman mungkin ada yang beberapa tahu tentang privasi saya sendiri gitu. Eh, Kalau sebenarnya pengalaman pribadi saya itu, saya pernah kayak gimana ya, apa sih ya kasar nggak sih kalau kita ngomong terlalu frontal diperkosa kayak gitu. enggak sih, enggak. Jadi pengalaman saya waktu kuliah pernah ngontrak. Jadi waktu itu tuh ada anak inilah kayak gitu kan. Jadi dia itu kerja di luar negeri, di Kamboja kayak gitu kan. Jadi kebetulan dia itu ada tidur di rumah yang saya kontrakin. Cuma kan karena saya pikir dia ini orang baik-baik, terlalu husnuzon gitu kan. Jadi enggak saya kunci pintunya. Sekali lampu ini kan padam semua kan. Tiba-tiba dia tuh udah di kamar saya. Dan ya seperti itu gitu. Untungnya tuh saya masih bisa keluar dan manggil teman-teman di kakak, termasuk abang saya yang saya cintai. Gitu. Jadi karena semuanya saya juga pernah gitu. jadi beliau Oke. ini menolong saya juga waktu itu. Kayak Jadi, gitu. Kalau itu kan gini, ada beberapa pelecehan seksual itu yang sebenarnya bisa dihindari gitu.
misal contoh kayak kasus tadi itu kan, ya kalau pintunya dikunci itu kan mengurangi gitu. Setidaknya kan perempuan itu kan harus pandai-pandai menjaga diri lah, jangan terlalu mudah percaya sama orang kan, apalagi laki-laki itu kan ya paham lah kan. Untung saya nih nggak tahu laki-laki atau bukan. Jadi kemudian kalau yang untuk sweet itu kan, itu kan juga bisa dihindari. Seandainya misal menghindari jalan kosong misalnya, atau menghindari berpergian sendirian misalnya, itu kan bisa lah. Karena kan ada beberapa juga kejadian yang memang mengharuskan untuk berangkat sendiri, misalnya pergi kerja dan segala macamnya kan gitu. Kalau sepengalaman Mbak Oma lah, memandang laki-laki yang suka menggoda-goda perempuan itu tuh kayak gimana sih pendapatnya? Maksudnya tuh kayak Laki-laki yang suka menggoda gitu, yang suka pendapat saya gombal-gombal, ini, yang suka gini-gini, risih nggak sih? kalau Good looking nggak? kalau good looking sih suka-suka ya. Kalau good looking sih suka-suka ya gitu kan. Cuma ketika hari ini good looking pun tapi kalau sundal kan percuma gak kan. Bagus, lebih bagusnya tuh good looking tapi kayak sok-sok cuek gitu loh awalnya. Kalau cuek tak mungkin dia lakukan pelecehan. Iya, Karena si sweet dia. kan bisa aja nih modus laki-laki ini kan beda-beda. Iya. Ada yang dari awalnya memang udah nampak sendalnya, ada yang memang dari awal nih sok cuek dan sendalnya itu di akhir. Iya enggak sih? Iya, iya. Nah, kalau untuk good looking tuh awal-awal cuek sih masih menarik. Tapi kalau udah lamukeun di pas-pasan terus terus suka nak ngaco sana sini kan makin geli gitu. Oh gitu. jadinya, Jadi kan? kesimpulannya Oh, tuh geli. kalau buruk jangan nyundal. kalau Ya kan? kalau mau nyundal nih good looking dulu gitu. Oh. Iya, saya sebagai kaum pria yang bermuka biasa-biasa saja ini bingung sekali. Aduh, kru-kru ini kan mungkin ada yang good looking. Nah, beliau nih mirip Teh Yun. Tehing ya. Tapi yang makan beras sama ton. Jadinya agak melebar Oh gitu ya, kan. saya. Susah juga ngomongnya. Karena kalau good looking ini semuanya bebas loh. Jadi memang hidup itu akan adil ketika Anda good looking ya. Iya, karena good looking itu ibaratnya Tuhan. Jadi bisa melakukan apapun apapun yang emang orang lain anggap salah, tapi ketika orang yang good looking itu melakukan itu tidak akan salah. Tapi kan ini persepsi orangnya kan beda-beda. Kadang ada orang nggak yang nggak nengok good lookingnya, tapi nengok dari hatinya gitu kan. Tapi kan bullshit sekali ketika hari ini kita menengok hatinya, nggak good lookingnya kan. Iya, karena kan dari mata turun ke hati. Ya. Dari mata dulu baru ke hati. Iya. Terus kan gini, pelecehan seksual ini kan tidak hanya dikenakan di perempuan gitu. Laki-laki pun ada juga laki-laki yang dilecehkan. Ada juga anak-anak kecil yang dilecehkan. Nah, untuk Mbak Oma lah menanggapi hal-hal itu gitu. Gimana tuh? Tapi kalau untuk laki-laki dilecehkan tuh kayaknya jarang deh. Kecuali laki-laki sama laki-laki. Dilecehkan juga di dunia. Tapi kan pelakunya laki-laki juga, bukan Iya benar. Laki-laki korban dan laki-laki tersangka. Gitu. Jadi kan perempuan ini tidak pernah menjadi tersangka, alias perempuan ini selalu benar, iya enggak? Jadi kalau gini, tapi kan ada beberapa kejadian misalnya itu cewek jadi tersangkanya gitu. Pelaku dari pelecehan laki-laki. Iya, terhadap laki-laki. Kalau untuk yang seumuran sih jarang lah. Tapi kan banyaknya tuh yang udah tante-tante nganu yang kecil. yang berondong atau yang masih kecil. Kan banyak tuh kejadian kayak gitu tuh. Kalau menurut saya nih ya, berarti itu perempuannya tuh kayaknya udah hypersex banget gitu kan. Iya. Ngapa harus melecehkan anak kecil sedangkan dia masih bisa mencari yang seumuran. Tapi kan kita berbicara kalau hyper itu kan, kalau yang saya baca ya, yang saya baca itu mereka kan bukan lagi berbicara tentang kenikmatan, tapi juga berbicara tentang sensasi gitu. Ya mungkin mereka lebih mendapatkan sensasinya dengan anak-anak misalnya kan. Nah, itu gimana tuh? Karena gimana ya kalau menyalahkan
mereka memang salah gitu. Tapi kan ketika kita bicara kok mau sama anak-anak gitu, kenapa enggak sama om ya yang badannya kekar-kekar gitu. Tapi kan om yang kekar-kekar kan biasanya kan nyimpang gitu kan. Kebanyakan sih gitu. Nyimpang. Jadi apakah fenomena ini karena kekurangan laki-laki yang masih normal gitu? Tante-tante yang suka sama bocil. Kayaknya itulah. Kalau menurut saya nih ya, itu tuh lebih kayak kelainan karena dia tuh merasa di diri dia tuh merasa kayak jiwanya tuh jiwa muda. Jadi dia tuh seakan-akan itu udah bukan tante-tante, belum menjadi tante-tante, tapi dia masih muda, jadinya dia nyari yang ibarat menurut dia tuh seumuran kayak itu, dan terus dia tuh mencari yang kalau bocil nih kan ibaratnya tuh masih apa ya kayak semangatnya gitu kan. Tapi saya nggak tahu gak sih kan, saya kan masih polos. Kalau bayar gimana? Apa bayar? Bayar tuh kan berarti dia ini memang udah nggak bisa merasakan kenikmatan dari satu orang aja. Kalau bayar kan artinya pihak yang dibayar juga mau. Karena kan yang pihak dibayar nih kan membutuhkan, jadi dia nih simbiosis mutualisme. Tapi kan berarti kan tidak ada yang dipaksakan gitu. Karena tidak mau, dua-duanya sama-sama mau gitu. Gimana tuh? Tapi, boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya? Kan itu kan kesepakatan antara keduanya. Kalau untuk masalah dosa itu kan kembali ke mereka masing-masing kan. Tapi kalau untuk boleh endaknya walau apa ya, selama tidak ada paksaan ya terserah mereka gitu kan. Tapi kalau kecuali ada paksaan terus pihak yang dirugikan ini melaporkan, nah itu baru tidak boleh. Tapi kalau sama-sama mau, yang laki dapat uang, yang perempuan dapat kenikmatan, ya udah mau gimana aja. Ya, itu kan kalau kita bicara secara materi kan, kalau kita berbicara tentang kelainan tadi itu kan salah satu bentuk kelainan gitu. Misalnya dia bayar, meskipun dia bayar tapi sama bocil misalnya, itu kan salah satu bentuk kelainan, penyimpangan seksual gitu. Gimana tuh sebagai seorang perempuan memandang itu gitu? Itu banget ya. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Itu tuh kelainan tapi yang gimana sih ngomongnya tuh, kelainan tapi kelainan yang hanya mereka berdua tahu gitu kan. Tidak sih. Artinya boleh kelainan, tetapi jangan sampai merugikan. Jangan sampai merugikan gitu kan. Iya, kalau misalnya gitu. kalau mereka tidak merugikan, otomatis kan yang satu tuh tidak akan menyebar kemana-mana kan. Kecuali merugikan satu sama lain, berarti kan otomatis yang dirugikan itu melaporkan ke sana ke sini, sehingga itu akan menjadikan masalah. Kalau sama-sama enak, yaudah diam-diam aja mereka kan. Oh gitu. Boleh ya, boleh. Kan itu menurut saya. Oh iya, ini saya kan masih polos. Kan bebas gitu, bebas. Di sekolah juga harus beropini. Terserah kamu opini. Jadi nanti netizen yang mau menghujat saya silakan di komentar. Kalau komentarnya. Oke. Bicara tentang banyak hal lah ya, tentang pelecehan seksual nih. Apalagi di Kota Pontianak ini kan, katanya kan Kota Pontianak ini kan kota layak anak. Padahal banyak kasus di tahun 2020 dan 2021 itu ya banyak sekali pelecehan seksual terhadap anak gitu. Gimana pendapat Mbak Oma menanggapi hal ini gitu? Pelecehan terhadap anak contohnya yang kayak tahun baru kemarin gitu. Ya, bisa jadi. Kalau menurut saya itu kan pelecehan anak tuh ketika hari ini anak-anak itu dipaksa kan. Tapi kalau untuk kecuali yang pelecehan yang tahun lalu tuh ada yang cuma itu kan masih isu tuh yang anak SMP dan anak SMA tuh. Nah itu baru namanya pelecehan anak karena kan ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau untuk permasalahan yang tahun baru kemarin itu menurut saya itu tuh memang sih masih anak di bawah umur jadi disebut pelecehan anak. Tetapi hari ini anak-anak tersebut itu kan menawarkan diri. Jadi menurut saya itu tuh udah jadi pilihan mereka, pengen dilecehkan kayak gitu karena dia pun mau sendiri tanpa adanya paksaan. Jadi prostitusi itu boleh
nggak boleh sebenarnya, selama nggak ketahuan. Jadi itu gini. Berarti kan gimana ya, prostitusi ini kita nggak mandang perspektif agama lah ya. Iya. Karena kalau dalam agama kan pasti nggak boleh. Tapi kan ketika kita berbicara hari ini prostitusi itu karena kebutuhan misalnya. Untuk kayak kesulitan baru itu kan karena kebutuhan kan. Karena rata-rata itu kan di Indonesia ini kan kalau ada ngalami hal-hal yang seperti itu kan alasannya kan kondisi ekonomi. Dan seperti itulah kan. Tapi kan gini, Mama. Nggak bisa kayak kita buat standar misalnya boleh jadi PSK tapi dalam rentang umur yang sekian-sekian misalnya. Gimana? Kalau seandainya kebijakan itu dikeluarkan, sepakat nggak sebagai perempuan? Sebenarnya sih nggak sepakat. Katanya tadi kalau bayar nggak apa-apa. Kan gini, kalau kalau misalnya ada aturan yang mengeluarkan bahwa PSK itu ada aturan umur berapa sampai umur berapa, sebenarnya nggak sepakat. Karena apa? Karena percuma lah hari ini ketika Raden Ajeng Kartini itu membuat emansipasi wanita, tapi ujung-ujungnya pun ada peraturan yang mengeluarkan bahwasanya PSK itu umur segini dan segini, kan percuma kan? Itu kan pembebasan artinya. Jadi kan gini, maksud saya tadi kenapa PSK itu menjadi pilihan mereka sendiri gini. Ya. Karena tuh seseorang itu kadang tidak ngerti kondisi PSK tersebut. Mungkin perempuan itu tuh terdesak. Mungkin ada yang keluarganya sakit parah atau emang perekonomiannya tuh emang susah banget. Jadi itu tuh kayak terdesak gitu Bang. Jadi dia lebih milih PSK karena apa? Karena pendidikannya kan tidak tuntas misalnya, ataupun dia masih kecil. Jadi mereka lebih milih itu karena tidak pakai ijazah. Berarti boleh? Sebenarnya sih tidak boleh kan, karena masih di bawah umur. Tetapi boleh kalau tidak ketahuan. Kesimpulannya itu berarti boleh kalau nggak ketahuan. Boleh kalau tidak ketahuan, tapi tetap tidak boleh. Oke. Terus? Tidak boleh ya, tidak boleh. Kan gini, ada meme, tau meme kan? Meme kan? Yang bilang nggak apa lah, yang penting dibayar gitu. Daripada cowok cewek nggak dibayar, gratisan gitu. Itu tuh kayak pembenaran dari PSK. Terus? Tidak sih? Tapi kalau secara pikiran Mbak Uma lah, sebenarnya betul. tidak dibayar kan? Gratisan. Kalau pacaran kayak gitu kan gratisan, sama nggak berarti cowoknya tuh gimana ya bahasanya tuh nggak bayar apa-apa ke kau tapi dapat semuanya dari kau gitu lah. Tapi kalau PSK nih kan aku dapatkan kau tapi aku bayarkan kau kayak gitu sih. Iya kan. Jadi gimana? Bagus yang mana? Jadi bagus nikah. Kok bagus nikah? Iyalah, kalau nikah kan ya nggak apa-apa dapatkan. Berarti kan nggak jual diri tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan ada buku yang izinkan aku jadi pelacur tuh. Iya, ada bukunya. Dia bilang gini, gini lah ya, kurang lebih bahasanya tuh lebih bagus jadi pelacur dia bilang. Karena dari pelacur tuh bebas gitu, kapanpun lagi pengen, ya udah jual diri, dapat uang, dapat nikmat gitu kan. Kalau jadi istri kan terkekang, gitu. Sementara kalau suami minta, si istri wajib beri, misalnya mau dalam kondisi misalnya kita pun cewek pun lagi nggak mood, misalnya kan si istrinya kita mood, dia udah mau melayani. Ujung-ujungnya kan hari ini jadi pelayan seks juga gratis lagi. Enggak lah gratis kalau udah nikah, kan dinafkahin. Kan sama-sama makan. Tapi kan gini, ada bahasanya yang kalau misalnya uang bulanan untuk istri. Jadi istri tuh gini. Tapi kan belanjaannya juga untuk dapur. Tapi kan baju kan untuk Suaminya kan juga makan. Jadi gini. Bajunya kan juga untuk pandangan suami, biar suaminya memandangnya. Tapi kan uang suami, uang istri kan kayak gitu. Makanya enggak apa-apa lah. Oh gitu. Kalau misalnya gini, kita tidak usah bicara tentang agama lah ya. Kita bicara tentang kesehatan. Kalau misalnya jadi PSK, emang enggak takut kena AIDS? Harus pakai alat kontrasepsi. Kan enggak seru. Katanya ya. Kan bisa.
Ya kan bisa pakai alat kontrasepsi. Tapi katanya kalau orang udah bayar itu, ini kan kita nengok di film-film lah ya. Ayo wasit. Nengok di Susah nonton film nih. kalau nengok di film-film itu kalau orang udah bayar tuh nggak mau pakai kondom, nggak mau pakai kontrasepsi, nggak pakai kondom lah, nggak mau dia katanya itu kurang nikmat katanya. Oh gitu. Katanya sih gitu. Makanya kan kalau laki-laki kena HIV itu kan nggak masalah, tapi kalau udah kena ke perempuan itu kan bahaya kan? Kok itu? Iyalah. Kan bahaya itu semua orang. Tapi kan kalau untuk laki-laki ini enggak separah kalau perempuan kena gitu. Kalau udah perempuan kena itu kan berarti enggak bisa seks lagi. Tapi kalau laki-laki kan masih bisa pakai pengaman. Kalau perempuan kan juga bisa pakai pengaman. Tapi kan dia udah pasti ikut itu, bakalan sakit, Maksudnya sakit? bakalan mati. Kan cowok kan juga bakal mati. Iya. Maksudnya matinya itu tuh sakit gitu, Bang. Matinya cowok pun sakit ya kalau kena HIV. Kok saya penting ya? Tapi tuh saya pernah baca nih, Bang. Oh, mungkin gini. Mungkin kalau HIV itu kena di cewek, bahayanya itu kan seandainya dia hamil. Lebih bahayanya tuh kena ke cewek kayak anak gitu. kan juga kena. Uh-uh. Pagi nggak bisa menyusui juga karena kandungan air susunya kan Udah terinfeksi juga. Ya, mungkin itu bahayanya. Tapi kalau laki-laki ini kan apa yang mau dikeluarkan untuk anak gitu kan? Kan dia tidak nyusu. Kan laki-laki kan gendong juga. Kan gendong ja. Kan HIV itu kan tertular kalau darah-darah kan? Iya. Hah. Terus kalau si suaminya nih, si bapak nih pengen berhubungan dengan anaknya ya. Berhubungan gimana? Kayak film-film Jepang kayak gitu. Kan Jepang. Kan Korea. Oke. Jadi apa namanya tuh berbicara tentang ya seks ya. Kok kayak pengalaman gitu? Enggak sih pengalaman, cuma pernah nonton. Bukan nonton itu, bukan nonton film dewasa, tapi kayak spoiler cerita gitu, Bah. Bukan penggemar spoiler juga ya? Iya dong, kan emot. Iya. Terus balik lagi ke kasus tadi itu kan, ke perempuan dan laki-laki tadi itu kan, suami istri. Sepakat nggak dengan bahasa tadi? Yang mana itu lupa? Yang tadi terkait istri itu budak seks. Kalau ini baru ngomong tentang agama ya. Kalau misalnya istri itu budak seks, saya kurang setuju. Kenapa? Karena ketika hari ini istri melayani suami itu tuh menjadi ladang pahala sendiri. Jadi ketika hari ini jangankan untuk melayani lah ya, melakukan romantis gitu ya dapat pahala kan. Makanya itu saya pengen nikah ya. Tapi kan istri nggak boleh nolak. Iya. Artinya kan mau nggak mau. Berarti kan antara suami sama istri ini kan harus saling memahami. Ketika hari ini memang istrinya capek, jangan dipaksa, benar kayak gitu. Artinya kan pilihlah suami yang Bisa mengerti. pengertian. Dan nggak sangean. Nggak bisa. Karena tuh apa ya, nafsu perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Oh gitu. Kan perempuan punya 9 lubang, laki-laki punya 1 ya. Punya 9 nafsu, laki-laki punya 1 nafsu. Kira lubang. Salah. Maksud itu lubang hidung, lubang telinga. Iya, saya. Kalau melihat kondisi hari ini lah, Mamang. Kan banyak nih, kayak seolah-olah itu seks bebas itu hal yang lumrah gitu. Gimana Mamang memandangannya? Seks itu bebas. Seks bebas. Hari ini kan seks bebas itu kan bukan hal yang tabu lah, bukan hal yang tabu. Bahkan kok kalau diganggal gitu kan, diganggal di tongkrongan tuh, misalnya ada orang pacaran pasti ditanyanya gini, udah apa aja? Artinya kan hal-hal yang menyimpang dalam kategori seks tadi itu tuh ya semua orang menjadi rahasia umum gitu. Gimana sih seorang mbak-mbak ini memandang hal itu gitu? Pertanyaan udah ngapa sih kayak gitu kan? Itu tuh sebenarnya itu tuh tergantung kita lah. Kalau misalnya kita berpikir positive thinking tuh ya nggak apa-apa kan. Habis itu kan kalau ditanya ngapain aja sih, ya kemana-mana pasti kan jawabannya kayak itu kalau positive thinking. Kecuali kalau negative thinking pasti emosi lah kalau kita nggak apa-apa lalu ditanya kayak gitu kan.
Tetapi kalau untuk seks bebas sekarang ini gini, kalau ini di kampung saya ya, seks bebas itu sebenarnya itu tuh ada beberapa, enggak Ada, semuanya. memang ini ada. Iya. Satu daerah itu pasti ada. Cuma itu tuh menjadi tabu ketika emang udah Hamil. telos gitu, Iya, Bah. kalau nggak hamil nggak. Kalau nggak hamil tuh nggak bakal ketahuan. Iya kan? Kalau misalnya udah hamil baru bisa dikatakan seks bebas. Oh gitu. Kalau belum telos Hamil, enggak. bukan seks bebas. Seks bebas sih, cuma kan nggak ketahuan. Oh gitu. Intinya tuh nggak boleh ketahuan. Iya, nggak boleh. Nggak boleh sih seks bebas. Parah itu. sih. Dalam agama juga nggak boleh. Iya. Tapi kan itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Iya kan, Bang? Kalau misalnya nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau menurut dia nggak apa-apa lah. Kalau Oh. menurut dia nggak boleh ya tetap nggak boleh. Tapi ngerasa rugi nggak sih sebagai kaum perempuan misalnya dengan budaya yang kayak gitu? Rugi lah. Tapi kan masih banyak perempuan yang mau. Karena tuh perempuan tuh tipe manusia yang mudah percaya dengan gombalan laki-laki. Tapi banyak contohnya hari ini. Iya. Yang hamil habis itu tinggalkan, habis itu ada yang hamil habis itu nikah habis itu cerai, kan? Habis itu ada yang janji gitu kan pasti gini, udahlah nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, kan? Terus ceweknya tidak lama nggak apa-apa, kan? Bodoh sekali. Itu banyak korbannya kan? Iya, banyak. Jadi Cewek nih, Bang, nggak tahu lah ya ngapa bodoh benar gitu Iya. kan, termasuk saya apa kan. kau juga berarti? Iya dong, saya tuh tipe Korban. orang yang mudah percaya dengan omongan laki-laki. Tapi juga korban berarti? Enggak, belum jadi Oh, korban. belum ya? Masih belum jadi korban. Jadi tuh perempuan tuh kodratnya mungkin dia tuh percaya sama orang yang emang dipercaya sama dia selama orang itu tuh belum mengecewakan, belum benar-benar mengecewakan. Contohnya belum sampai ditinggalkan. Jadi sebelum dia ditinggalkan itu dia masih percaya. Jadi apapun yang dikatakan oleh laki-laki itu pasti dipercaya selama rasa sayang itu masih ada. Jadi mau dia abang janji bakalan bla 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 bla, percaya dia tuh, Bang. Kan di janji si laki-laki ini kan abang bakalan bertanggung jawab. Tapi contohnya kan namanya yang ditinggalkan. Tapi kan beda-beda cowoknya kan, maksudnya kata-katanya pasti kan beda. Jadi misalnya abang nih udah meninggalkan pasangan abang gitu kan, Oma nih belum gitu kan. Jadi misalnya pasangan Oma nih ngomong manis gitu kan, aku nih bakalan kayak gini-gini sama kamu. Oma nih contohkan abang, tapi Bang Marus nih kayak gini-gini loh. Aku nih kan bukan Bang Marus, aku beda sama Bang Marus. Tapi kan kayak gitu. Tidak sih laki-laki kayak gitu kan. Iya. Aku nih beda sama dia, jangan sama-samain aku sama dia jahat, belum tentu aku jahat. Kan kayak gitu. Iya benar sih. Tapi gini. Aku mikirnya gini, ketika ada cewek yang misalnya mau diajak berhubungan intim misalnya kan, terus cowok bilang, yaudahlah nggak apa-apa, aku tanggung jawab, kan? Nanti aku nikahin kok, kan? Kejadian ini kan udah banyak nih, yang nggak nikahin, yang tinggal, yang sudah aborsi dan segala macam ini kan banyak. Kalau ini pikiran aku ya, kalau salah kalau salahkan. Kenapa si cewek mau? Selain si cewek ini mudah percaya, di sisi lain si cewek ini juga sangean. Kan sayangnya ada semua. Artinya kan omongan ini kan hanya dijadikan cewek itu pembenaran. Nanti baru misal, aku kemarin janjikan gini. Padahal kan janji itu tuh udah janji 1000 umat dah gitu. Semua orang udah pernah melakukan janji itu gitu. Tapi kenapa cewek itu mau? Bukan hanya bodoh, tapi juga karena dia juga kemauan gitu. Nafsuan ya. Iya. Jadi suka nggak kalau aku pikir kayak gitu? Sebenarnya betul sekali perempuan itu memang memiliki 9 nafsu, jadi besar sekali ketika perempuan memang, karena saya perempuan ya, ketika perempuan udah bergejolak udah naik lah kan itunya, susah hilangnya, Bang. Kalau cowok ini kan bentar ya kan, iya kan, cuma satu. Tapi kalau perempuan ini berhubung ada 9 nafsu, sama hilangnya. Kuat ya? Iya,
ya. Dari kan ini kuat. sekali. Bagus. Jadi itu ibaratnya itu udah 5G. Kalau misalnya laki-laki masih E, kalau misalnya cewek ini udah 5G. Gila, luar Jadi biasa. langsung nangkep. Luar biasa perempuan. Nah, solusi karena kita mau di akhir ini kan. Solusi untuk perempuan-perempuan yang ada, khususnya di lingkungan kita dan yang menonton video inilah. Kalau solusi untuk perempuan, Saran. saran untuk perempuan di Indonesia semuanya, luar negeri juga nggak apa-apa lah. Ya, nonton lah pokoknya. Lebih banyak belajar tentang seksual. Jadi sex education. Sex education. Jadi itu supaya lebih paham gitu kan, biar nggak bodoh-bodoh banget jadi perempuan kan, nggak gampang dibodoh-bodohkan oleh laki-laki. Terus yang kedua, yang pertama tuh itu kuatkan iman, pasti kuatkan iman. Ya. Nafsu itu memang nggak bisa dihilangkan, karena itu emang udah jadi kodrat. Bisa dikurangi. Nggak bisa dikurangi juga karena Bisa dikurangi juga. nggak bisa dong, kan 9. Jadi gimana caranya? Maksudnya dikurangi gimana? Jadi 8 gitu kan? Bukan, gimana caranya untuk melawan nafsu? Iman. Iman ya. Yang pertama iman, yang kedua rasa malu. Karena ketika hari ini kita malu, kita tidak akan melakukan itu sebelum kita menikah. Oh gitu. Kalau udah cowok kan ini, kan ada yang mandang sayang. tapi kan kalau misalnya kita berdua aja. kalau misalnya nih Oma nih punya rasa malu, otomatis kan tidak bakalan membiarkan gitu aja cowok melihat itu kita, maksudnya tubuh kita gitu. Aku tidak nengok lah katanya kan. Kita lampu. Maksudnya itu tuh dalam malu tuh malu untuk memasukkan cowok ke kamar kita, malu untuk membuka baju kita. Tapi kan nggak pasti di kamar. Malunya tuh gini, malu untuk kalau misalnya cewek malu nih, nggak bakalan cewek itu dekat sama cowok. Itu yang dimaksud malu. Berarti menjaga jarak dengan cowok. Kayak gitu. Oke. Jadi kan termasuk ke iman lah ya. Iya kan, masuk ke iman kan malu tuh. Nggak tahu lah, jadi intinya anggap aja. Terus jangan mudah percaya sama omongan laki-laki, karena laki-laki semuanya mulutnya manis. kalau omongannya gini, saya terima nikahnya. Itu baru mau. Kenapa ya omongannya? Ya maksudnya itu tuh sebelum sah, sebelum dia menghadap ke orang tuamu, sebelum ada ijab kabul, jangan percaya misalnya kayak abang bakalan bertanggung jawab dan bla 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 bla, jangan percaya sebelum memang bawa seperangkat alat sholat dibayar tunai kayak gitu. Gitu. Oke. Apalagi? Ada lagi nggak sarannya? Itulah sex education tuh. Jadi jangan mau dibodoh-bodohkan. Kalau emang kepepet bener pakai. Ada lagi? Intinya jadi cewek terus pintar, jangan bodoh-bodoh banget mau dibodohin sama laki-laki. Karena laki-laki semuanya pintar membodohi perempuan. Oke. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa kita bagikan gitu. Kalau ada yang bagus silakan ambil gitu. Tapi kalau banyak yang enggak bagus, ya udah gitu kan, namanya juga banyak yang enggak bagus. Udah jadi ambil. Kita tonton gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Udah. Follow IG-nya juga, Ruang Diskusi Pontianak. Oke, saya Mas Agustian dan Siti Mukarrama SPD. Oke, kami pamit undur diri. Kita berjumpa di video selanjutnya. See you next time.